Big Bangers, baik Anda yang di rumah maupun yang di studio, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang teman-teman atau anak-anak muda yang kreatif yang menerobos kebuntuan dengan mendirikan satu wadah bagi musisi-musisi independen. Kali ini kita akan berkenalan dengan satu anak muda mewakili teman-teman yang lain yang juga melakukan terobosan di bidang film. Apa yang mereka lakukan? Sebelum kita undang tamu kita kali ini, ada baiknya kita simak dulu snapshot berikut ini. Mau kemana kita berjalan? Di manakah kalian yang bersahabat? Kalau matahari bukan lagi jadi teman. Film sebagai sebuah karya seni bermutu memang tidak mudah dibuat karena membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bisa jutaan hingga miliaran rupiah. Apalagi kalau mau dimuat di layar-layar bioskop nasional, semakin banyak uang yang harus dikeluarkan. Akhirnya kreativitas di industri ini pun kurang beragam. Kalaupun ada, tidak banyak dikenal. Padahal potensi seniman dan kreator film nasional yang ingin terus berkarya juga cukup banyak. Menyadari permasalahan ini, pasangan Mirna Paramita dan Amir Pohan memperluas rumah produksi Button Ijo miliknya menjadi tempat yang juga memberikan pendanaan dan distribusi untuk film-film independen. Tidak tanggung-tanggung, setiap bulannya Button Ijo memberikan 10 juta rupiah untuk satu produksi film pendek. Film-film tersebut kemudian didistribusikan lewat jalur USB Cinema atau pembelian film untuk screening terbatas ke seluruh Indonesia. Hingga kini sudah ada lebih dari 40 film yang didanai dan didistribusikan oleh Button Ijo. Beberapa juga sukses menjuarai festival film internasional. Ya, itu tadi Button Ijo. Dan di belakang Button Ijo ada anak muda kreatif. Kali ini yang mewakili teman-temannya adalah Mirna Pohan. Mirna, apa kabar? Terima kasih sudah mau datang. Iya, Mirna, Button Ijo. Button Ijo dulu ini kita usut ya. Kenapa namanya Button Ijo? Itu banyak yang orang yang nanya tuh, kenapa Iya. namanya button ijo? Kenapa ya? Icon aja sih supaya kayak unbutton your imaginations. Nah, boleh cerita sedikit, apa kegiatan Button Ijo dan Button Ijo ini persisnya tujuannya apa sih? Button Ijo tuh sebenarnya pertamanya adalah production house. Kita produksi film secara indie ya. Terus habis itu juga komersial, iklan gitu. Terus saat ini kita distribusi karena kita melihat kita sebagai filmmaker, film-film kita sendiri cuma nafasnya nggak terlalu panjang gitu ya. Kita palingan cuma kalau film-film seperti kita ini film di festival mungkin umurnya cuma setahun, 2 tahun muter di festival. Habis itu disimpan di hard disk, disimpan di laci, nggak kemana-mana lagi. Betul ya. Sedangkan film kita banyak film-film kita dan teman-teman kita tuh banyak yang berjaya di luar negeri gitu. Ada yang menang di Berlin Film Festival, di Rotterdam, di Korea gitu. Tapi nggak ditonton oleh masyarakat Indonesia sendiri. Padahal kontennya sangat lokal gitu. Jadi sangat sayang. Jadi Button Ijo tuh pingin memperpanjang nafas dari film-film itu. Nah, jadi apa yang dilakukan Button Ijo ini untuk film itu sendiri? Jadi biasanya orang-orang yang melihat film-film seperti ini adalah komunitas film ya. Di Indonesia tuh sebenarnya banyak sekali komunitas film dari Aceh sampai Papua ada, tapi yang aktif sekitar 60-an komunitas film. Nah mereka tuh biasanya kesusahan gitu untuk minta film karena sungkan untuk minta film ke produser atau direkturnya sendiri. Ya. Sedangkan dari sisi filmmaker sendiri, kalau misalnya dimintain filmnya, aduh kalau dimintain film komunitas nanti mintanya jangan-jangan gratis lagi. Padahal kita pengennya juga diapresiasi gitu loh. Kita juga perlu dana untuk bikin film berikutnya. Gitu. Jadi kita menjembatani hal itu. Jadi persisnya apa yang dilakukan oleh Button Ijo? Apa yang ditawarkan Button Ijo? Jadi dengan USB Cinema itu, filmmaker akan mendapat 60% dari harga beli, dan Button Ijo 40%. Dan untuk komunitas mereka bisa memutar film itu, mungkin kita juga meng-guide pemutaran seperti apa ya, gimana sih caranya melakukan pemutaran yang baik gitu. Apakah mereka juga digabungkan dengan acara musik atau
kuliner gitu. Jadi mereka juga mungkin bisa melakukan pemutaran yang berdonasi untuk sustain komunitas mereka sendiri gitu. Jadi misalnya saya konsumennya, ya, saya kepingin sekali nonton film-film ini, misalnya poster-poster ini kan ada ya. ya. Nah ini ada berapa film yang ditawarkan melalui Button Hijau? Kalau film pendek sekitar 80-an lebih. 80-an? Kalau film panjang mungkin 11 ya. 11-an, oke. Begitu saya tertarik untuk menonton film yang ditawarkan melalui Button Hijau, terus saya bisa beli offline ya. Beli offline itu beli secara online. online dulu. Online, daftar sebagai member. Member. Lalu pilih filmnya, bayar ya. Ya. Bisa bayarnya langsung di platform itu Ya, berarti ya, di buttonhijau.com. .com. Ya. Kita bayar. Bisa bayar, nanti kita akan tanya itu untuk tayang kapan. Karena tanggung jawab kami kepada filmmaker adalah menjaga filmnya supaya tetap tidak tercopy. Jadi USB itu isinya film-film yang kita minta tadi itu ya. Itu dikirim ke saya misalnya, saya udah bayar, masukkan ke USB, terus dikirim ke saya. Passwordnya dikirim. Dikasih passwordnya, dalam waktu 1 minggu itu kita bisa nonton, setelah 1 minggu hilang. Atau kita perpanjang lagi, pesan lagi ya. Nah, satu film bayarnya berapa sih? 250.000. Dapat berapa film? Kalau film pendek maksimal 5, tergantung durasi. Ya. Kalau film panjang 1. 1, bisa dipakai seminggu itu ya. 5 film pendek 250.000. Ya. 1, film pendek 5, film panjang 1. Untuk berapa lama? Biasanya sih kita 3 hari ya, karena pemutaran biasanya 1 minggu dan 1 hari ekstra untuk mereka ngetes. Ada juga yang biasanya mereka, kita pemutarannya agak panjang, jadi kita buka selama seminggu. Jadi itu akan sangat fleksibel. Jadi kesannya kalau 250.000 untuk satu orang, mahal sekali. Tapi ini kan bicara komunitas ya, ditonton rame-rame. Sehingga saweran murah banget. Murah banget. Selama ini juga kerjasamanya banyak sama komunitas? Komunitas dari berbagai daerah ya. Oke. Yang sangat susah gitu untuk dapetin film-film dari daerah lain juga gitu. Karena komunitas film itu sebenarnya adalah dasar fondasi pembuat film indie seperti ini gitu. Dari Jogja itu banyak sekali, termasuk Makassar, Palu ya. Ya termasuk yang paling ramai dibicarakan belakangan ini kan satu film yang diburu mau ditonton tapi tidak gampang memutarnya, yaitu Pulau Buru Tanah Air Beta. Yes. Nah itu kan di Jogja baru mau diputar aja sudah digeruduk, di Jakarta diubur-ubur dan seterusnya. Nah kalau kita pesan lewat sini kita bisa nonton sendiri ya? Boleh bikin pemutaran sendiri. Oke, jadi bisa pesan, ini menarik. Nah pembagian dengan produser atau pemilik filmnya itu bagaimana ya? Iya, itu langsung 60%. Dan, tadi ya, 60% untuk dan pemilik. Setiap tahun kita akan report. Selain ada report keuangan seperti itu, juga report penonton. Biasanya kita dari komunitas akan mendata siapa aja yang nonton. Maksudnya berapa banyak penontonnya, laki perempuan. Soalnya mereka nggak akan ngasih list, dan itu juga penting bagi pembuat film ya. Jadi tahu penonton kita tuh siapa aja sih, genrenya seperti apa yang laku atau ada nggak bantuan channeling ke festival luar negeri gitu misalnya? Lagi menjalin kerjasama dengan Philip Chess sih, dia cukup terkenal di film festival luar negeri untuk film-film luar juga untuk dimasukkan ke dalam Button Hijau gitu. Ya, karena sekarang ini juga tren film indies kan sangat luar biasa di luar ya. Rata-rata mungkin 3.000-4.000 festival di seluruh dunia. Jadi dan ini sebenarnya corong yang bagus sekali, bukan cuma sekedar jualan, tapi memperkenalkan kualitas film Indonesia. Iya. Kalau nggak salah Cleaning the Fish ini ya. Iya. Nah itu diikutkan dalam festival apa ini? Penghargaannya cukup banyak ini ya, kalau kita lihat ini ya. Busan International Film Festival, Jogja. Di Korea ya. Madrid lagi. Madrid itu saya di kompetisi as the best director, also in Saint-Tropez. Wow. Jadi memang boleh tepuk tangan lagi ya. Oh, jadi bukan cuma membantu teman-teman menyalurkan, mendistribusikan, tapi juga memproduksi ya. Iya, karena betul ya, miris banget ya, maksudnya udah menang, juara, pulang tapi gitu. nggak ada yang nonton di Indonesia. Jadi. Nah, ini kembali ke Button Hijau ya. Jadi kalau kita mau lihat daftar-daftar film yang ditawarkan, ada juga di buttonhijau.com. Ada trailernya, Iya. terus sinopsis, juga penghargaan di mana aja mereka udah diputar. Oh itu lengkap di situ ya. Dan juga komentar dari yang mereka yang udah nonton, komunitas yang udah Reviewnya nonton. Review. Oke, Billy Bun. Tadi juga di VT-nya juga dikasih tahu bahwa ngasih
pembiayaan berapa 10 juta per bulan dan udah 40-an film dibiayain kan gitu. Ya. Enak banget ya jadi orang kaya ya. Oh Bisa iya, buat iya. bagi duit. Kita ketemu dua orang kaya tadi, Iya. Ivan dan sekarang Mirna ya. Nah itu gimana maksudnya dari segi bisnisnya seperti apa, terus kemudian akan bisa sustain nggak sih 10-15 tahun ke depan gitu? Kalau sekarang kita emang lagi masih merintis ya, jadi subsidi silang antara PH-nya untuk production komersial dengan distribusinya. Sekarang PR terbesarnya kalau dari data kemarin saya coba riset juga belum ada yang seperti Batan Hijau. Ada tapi bentuknya komunitas. Atau manajernya sendiri yang jualan keliling, filmnya puter capek kan. Nah kalau kita punya, saya misalnya 5 saja akses ke festival internasional, itu udah pasti ngantri itu masuk ke Batan Hijau karena mereka punya akses itu. Jadi mungkin satu hal yang bisa di-review ulang misalnya kerjasama dengan movie maker misalnya. Sehingga kita punya database lebih banyak. Punya 1000 film itu akan keren banget. Cuma dananya dicarikan ya. Ada sebagian yang kalau memang ceritanya menarik dan kelihatannya ada idealisme di situ dan dianggap laku. Bantuin cari sponsor juga nggak? Pasti kita tutoring sih, maksudnya kita bantu. Dan kita sebagai PH juga punya alat-alat seperti kamera atau sound atau lighting yang bisa membantu filmmaker muda ini untuk at least kualitasnya bagus lah untuk ditonton. Oke, Mirna, sukses. Kita berikan aplaus untuk Mirna. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya Mirna dan teman-teman di Batan Hijau ini, prestasi film Indonesia ya akan lebih baik lagi karena kita lihat nggak harus melulu pesanan-pesanan ya atau ditentukan oleh selera pasar, tapi justru Mirna dan teman-teman membentuk selera pasar. Karena yang namanya film-film festival itu kan standarnya tinggi sekali karena dia harus bersaing dengan film-film asing lainnya ya, bahkan di dunia internasional. Jadi kita harapkan Mirna dan teman-teman ini mendorong Indonesia untuk tampil di forum-forum internasional. Yang pasti kita mesti nonton filmnya Mirna Yang dulu. pasti film ini harus ditonton ya. Baik, Big Bangers, itu tadi cerita mengenai Mirna dan sesudah ini di segmen inovasi, ada teko yang bisa membuat air yang keruh, belum pantas diminum, bisa menjadi air yang jernih. Bukan sulap, bukan sihir. Baik, jangan lupa do more, do good, Big Bang.